Situasi di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah memanas setelah massa membakar sedikitnya 7 fasilitas pemerintahan pada Selasa malam 11 Agustus 2026. Sejumlah bangunan yang terbakar diantaranya kantor Bupati Puncak, DPRD. Halo warga intelektual sekalian, guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana kantor bupati di Papua Tengah dan kantor DPRD dihancurkan, guys, dibakar. Wow, gila, luar biasa, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Papua Tengah menepalkan kantor bupati, menepalkan kantor DPR? Kenapa? Apakah karena mereka muak dengan DPR? Apakah karena mereka muak dengan bupati mereka? Kenapa mereka tuh begitu tegas gitu ya? Kenapa jarang-jarang seperti orang Papua gitu ya, tegas gitu ya? Apa alasannya? Kemudian ternyata kejadian ini ada kaitannya dengan yang namanya dana desa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dana desanya dikorupsi? Apakah desanya dimasukkan ke kantong, tidak dibagi-bagi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, permasalahan yang sebenarnya adalah karena dana desa itu kurang gitu loh. Turun tapi kurang gitu. Ada potongan-potongan. Jadi diduga potongan-potongan itu digunakan untuk hal lain seperti pembangunan gitu ya. Diduga seperti itu ya. Ada juga dugaan yang mengatakan ternyata dana desa itu dipotong untuk kepentingan sendiri gitu ya. Jadi ada indikasi yang mengatakan kayaknya ya ada dugaan yang mengatakan bahwa duitnya itu masukin ke kantong pejabat itu. Sehingga ya rumor ini menyebar di masyarakat dan masyarakat Papua langsung turun tangan ya, membakar, menepalkan kantor bupati, menepalkan kantor DPRD. Wow, gila, luar biasa ya. Saya tidak anti pemerintah ya, tapi sekali-sekali ya pemerintah harus digituin supaya apa? Supaya pemerintah berpikir 2 kali untuk memotong ini segala macam. Walaupun ya kantor bupati itu dibangun oleh pajak masyarakat, ya kita juga sebenarnya yang rugi ya. Tapi ada semacam efek cerah gitu ya. Orang Papua itu kan termasuk salah satu orang yang sangat cerdas, bukan semua hal ya, tapi cerdas dalam ngambil tindakan atau cerdas dalam ketegasan gitu ya. Jadi orang Papua itu sangat tegas, guys. Menurut antropologi ya, kita bahas dari sudut pandang antropologi ya. Orang Papua itu salah satu orang yang paling tegas di Indonesia, salah satunya. Kenapa orang Papua itu tegas? Apa alasannya? Ada sejarah yang melatar belakangi mereka ya. Secara antropologi, Papua itu kan sering yang namanya konflik. Konflik antar suku ya, konflik antar kelompok tertentu gitu. Kenapa orang Papua itu sering konflik? Apa alasannya? Karena faktor daripada perebutan wilayah, perebutan makanan. Jadi orang Papua zaman dulu banget ya, mereka itu berpindah-pindah ya, nomaden gitu ya, mencari makanan. Nah, karena terbiasa berpindah-pindah, biasanya kan mereka butuh lokasi baru. Ya, nggak seperti sekarang ini kan menetap ya. Ya, kalau zaman dulu orang-orang Papua itu kan masih berpindah-pindah, berburu ya, mengumpul, meramu dan sebagainya. Nah, itu mempengaruhi. Nah, ketika mereka terbiasa yang namanya berpindah-pindah, nah, kalau ada misalnya nih ya dalam kelompok mereka itu yang bohong, biasanya mereka tegas tuh. Kamu bohong ya? Nah, ketika ada yang bohong, tegas langsung diusir tuh dari kelompok mereka. Ketika mereka diusir dari kelompok tertentu, itu neraka bagi orang yang diusir. Sehingga mereka tidak mau berbohong. Salah satu masyarakat yang paling jujur ya, nggak semua tapi di sekelumnya, paling jujur di Konoha itu adalah masyarakat Papua. Ya, kenapa? Karena secara antropologi mereka dulu berkelompok-kelompok. Ya, suku lain juga berkelompok, tapi ya orang Papua ini lebih beda gitu ya. Mereka masih kental dengan budaya berbeda-beda gitu. Kemudian daerah Papua itu kan bisa dikatakan daerah konflik ya. Nah, biasanya di daerah konflik itu mereka sangat butuh yang namanya ketegasan. Jadi kalau Anda jeli, biasanya orang-orang yang berasal dari daerah konflik itu, zaman dulu gitu ya, secara antropologi, biasanya mereka itu tegas, belak-belakan gitu. Sama seperti orang Batak misalnya. Orang Batak itu kan tegas ya. Orang Batak dan orang Papua itu kan nyambung ya, karena sama-sama tegas gitu ya, nggak mau ditutupi gitu ya. Orang Batak itu tegas karena apa? Karena
bukan karena konflik perang yang berkepanjangan, tapi karena faktor lingkungan. Jadi lingkungan orang Batak zaman dulu itu tidak terlalu banyak makanan gitu ya. Makanya sering terjadi yang namanya perebutan wilayah gitu ya di tanah Batak gitu ya. Sehingga mereka tegas gitu. Kenapa mereka tegas? Karena kalau misalnya mereka nggak tegas, tidak belak-belakan, akan terjadi yang namanya konflik. Untuk menghindari konflik, mereka langsung to the point gitu, jujur gitu. Jadi biasanya daerah-daerah yang sering konflik itu biasanya mereka tegas ya. Orang Papua juga seperti itu. Nah, karena secara antropologi orang Papua itu tegas, maka mereka itu kalau melihat ada yang namanya kejoliman, misalnya ada dugaan korupsi, mereka langsung ngamuk gitu. Itu bagian daripada ketegasan orang Papua. Orang Papua itu sangat tegas, guys. Ya, dan salah satu suku yang bisa dikatakan suku paling jujur gitu ya di Konoha. Karena orang Papua itu dulu hidup berkomunal, berkelompok-kelompok. Kalau di kelompok mereka itu ada yang bohong, ya zaman dulu biasanya akan diusir. Nah itu tuh mendarah daging tuh ya sama orang Papua. Walaupun ya sekarang Papua kan syarat dengan yang namanya bentrok, ya ribut, konflik dan sebagainya. Tapi oke lah gitu ya, nggak jadi masalah lah gitu ya. Yang bentrok itu kan bukan cuma Papua doang. Dulu juga Aceh bentrok kok ya. Jadi jangan tendensius ya. Warga Konoha kan tendensius ya. Kalau bicara tentang Papua itu kan ada tendensius. Oh, lihat tuh ya orang Papua agamanya apa gitu ya. Aceh juga pernah konflik gitu ya. Ya, kalau misalnya mengatakan rumah ibadah di Papua itu dihancurkan, ya yang dihancurkan itu tidak hanya rumah ibadah umat Muslim, ya dugaannya seperti itu ya. Tapi rumah ibadah orang Kristen juga dihancurkan gitu ya. Walaupun di sana banyak Kristen. Ya, kalau masalah menghancurkan itu ya, jangan tendensius ya, warga Konoha kan tendensius ya, sedikit-sedikit berpihak gitu ya. Kemudian selain itu faktor apa lagi? Ya, faktor daripada lingkungan gitu ya. Lingkungan juga mempengaruhi ya. Lingkungan orang-orang Papua itu kan lingkungan yang bisa dikatakan keras juga ya. Walaupun Papua itu tanah yang subur, tapi kan orang Papua itu kan bukan berarti saya mengatakan malas ya. Mereka itu kayaknya ditakdirkan untuk berburu ya. Jadi mereka itu lebih suka yang namanya berburu daripada bertani gitu. Mereka tidak punya budaya bertani, lebih dominan berburu. Bahkan makanan orang Papua kan beda kan. Mereka masih menggunakan sagu, menggunakan ubi dan sebagainya. Kita kan sudah menggunakan nasi, beras dan sebagainya. Jadi beda gitu ya. Dari makanan juga beda gitu. Makanya Konoha itu kan salah satu negara yang paling banyak perbedaannya. Perbedaan tidak bikin kita ribut gitu. Walaupun seringkali ya perbedaan itu bikin susah jadi negara maju. Perbedaan itu bisa bikin susah jadi negara maju, guys. Ya, jangan salah gitu. China maju, mereka nggak terlalu berbeda banget. Jepang nggak terlalu berbeda banget ya. Singapura juga nggak terlalu gitu. Ya, bagaimana dengan Amerika? Amerika itu berbeda, tapi mereka itu biasanya SDM-nya tinggi. Orang-orang di Amerika itu SDM-nya tinggi, walaupun mereka berbeda-beda gitu ya. Konoha gimana? Udah berbeda, SDM-nya rendah. Saya tidak mengatakan perbedaan ini jadi momok ya, tapi itu salah satu faktor gitu. Ya, perbedaan agama, perbedaan suku gitu. Ya, kita bisa jadi negara maju mungkin 1000 tahun lagi gitu. Untuk 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya masih skeptis gitu. Karena ada banyak PR yang perlu kita perbaiki gitu. Ya, perbedaan bisa menghambat kemajuan suatu bangsa, jangan salah. Selama ini kan kita diajarkan perbedaan bukan penghalang untuk kemajuan. Tapi menurut saya perbedaan bisa jadi penghalang gitu. Kenapa? Ya karena kita tidak toleransi. Ya, jangankan beragama, dalam hal berbeda pendapat juga kita tidak bisa toleransi, guys. Kalau kita beda pandangan ya, biasanya kita tuh akan dikata-katain gitu ya, dicap sesat gitu ya. Jadi itu salah satu faktor kenapa perbedaan itu bikin kita sudah jadi negara maju. Bagaimana dengan orang-orang Amerika? Amerika dulu pernah konflik ya, konflik antar warna kulit gitu, tapi mereka bisa menyelesaikan masalah itu, mereka bisa berdamai gitu. Kalau kita sampai sekarang belum berdamai kan sama yang beda pendapat. Ya, kita tuh nggak berdamai dengan yang beda pendapat. Kita menganggap yang beda pendapat itu sesat gitu ya. Ada banyak kok perbedaan pendapat antara sesama kita tuh yang bikin kita semakin susah jadi negara maju ya. Perbedaan agama gitu, kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci ya. Itu memicu ya konflik gitu ya. Jadi
konflik kecil-kecilan juga mempengaruhi kenapa kita susah jadi negara maju gitu ya. Seperti konflik seperti ini ya, perbedaan antara pola pikir masyarakat dengan pemerintah. Saya tidak membela pemerintah di sini di Skelemerone-nya. Ya bisa aja duitnya itu digunakan untuk bangun jalan misalnya kan, ya dipotong misalnya ya karena efisiensi misalnya, kita nggak tahu kan. Nah itu yang jadi permasalahan. Ya, kita nggak tahu apakah duitnya itu ditilap atau tidak, kita nggak tahu kan. Bisa aja mungkin efisiensi karena digunakan untuk diduga untuk digunakan untuk MBG misalnya, kita nggak tahu. Jadi perbedaan pandangan inilah sebenarnya yang bikin kita sering berkonflik gitu ya, ribut kecil-kecilan, sehingga negara susah jadi negara maju gitu. Susah banget kita jadi negara maju karena banyak perbedaan. Ya, saya tidak mau provokasi yang tervidun untuk bisa dari Konoha, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan, untuk jadi negara maju itu nggak terlalu dibutuhkan wilayah yang banyak gitu ya. Seperti Singapura kan wilayahnya kan kecil ya. Saya tidak nyuruh yang tervidun untuk bisa dari Konoha ya, di Skelemerone ya. Tapi untuk jadi negara maju itu ya biasanya kita membutuhkan yang namanya SDM. Itu doang sih sebenarnya SDM-nya. Wilayah yang luas nggak terlalu. Rata-rata negara yang sumber daya alamnya berlimpah itu nggak ada yang jadi negara maju. Ada sebenarnya tapi nggak terlalu banyak ya. Rata-rata yang nggak maju seperti Iran misalnya. Iran itu salah satu negara paling kaya sumber daya alamnya. Konoha sumber daya alamnya lumayan gitu. Brazil gitu. Ya. Rusia yang paling top ya. Tapi apakah Rusia maju? Amerika maju tapi mereka tidak terlalu bergantung sumber daya alam. Mereka bergantung pada sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia dan sumber daya alam itu digabung, nah itu akan jadi negara superpower. Amerika kenapa jadi negara superpower? Karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya digabung. Ya. Bagaimana dengan China? China sama seperti Amerika, tapi Amerika itu lebih maju daripada China gitu ya. Di bidang teknologi, di bidang militer dan sebagainya, mereka lebih maju gitu. Bagaimana dengan konflik yang ada di Papua ini? Apakah ini yang salah pemerintah atau Papua? Saya tidak akan menyimpulkannya. Ada yang menyimpulkannya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Tapi menurut keyakinan saya, ya boleh-boleh aja melakukan seperti itu. Walaupun pajak kita kena ya. Ini semacam shock terapi ya bagi pejabat, biar pejabat kerja gitu ya, biar jangan males-malesan gitu ya. Kalau misalnya mengatakan pejabat itu kan punya kepentingan lain, misalnya nih ya, duit dana desa itu dipotong buat MBG dan lain sebagainya misalnya nih, atau apapun gitu ya, untuk kepentingan masyarakat. Ya tapi kan mereka bisa cari cara lain gitu ya, ya kan? Bisa mengelola sumber daya alam ya. Mereka jangan malas, jangan tidur-tiduran gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Karena pejabat di Konoha itu banyak yang tidur guys ya. Nggak semuanya tapi di Skelemerone, tapi 90% tidur gitu ya. Nggak punya impact gitu ya. Pejabat di Konoha itu kalau hilang misalnya nih, sekejap gitu, Konoha baik-baik aja, nggak jadi masalah. Kalau masyarakatnya hilang, baru pejabatnya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berbeda dari Anda yang menyimpulkan.